Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Har Channel. Teman-teman, kita ada Mio Sporty. Ini tahun berapa nih Om? Mio-nya Om? 2013. Ya, Mio tahun 2013. Nah, ini kendalanya starternya tuh lemah nih. Starter lemah. Jadi nggak nyangkut. Kadang nyangkut, kadang enggak lah, kira-kira gitu ya. Jadi setelah kita cek semua, nah inilah nih penyakitnya di sini teman-teman. Nah ini ada dinamo starter ya. Nah ini ada anchor asnya nih dari dinamo. Jadi ternyata arangnya habis. Nah ini teman-teman. Jadi ini arangnya habis ya, sehingga dia nggak ada gesekan untuk penghasil setrumnya ke asnya. Nah ini buat pembelajaran kita semua nih teman-teman. Jadi starter nggak kuat ya, utamanya adalah kendalanya kan ngek gitu ya. Ini pasti ya dinamo starter aja. Ternyata setelah kita cek memang betul. Nah ini arangnya sudah pada habis. Ini arangnya nih. Murah sih arang kayak gini, cuma 10 ribuan. Cuman memang masang dan bongkarnya agak ribet ya. Agak ribet karena ya harus bongkar total sih dinamonya. Kalau nggak dibongkar ya kita nggak akan tahu nih dalamannya kayak apa. Nah kita udah beli nih arangnya. Arangnya udah beli yang baru. Cuman karena kita kan belinya hanya menyebutkan merek motor ya. Jadi ukurannya nggak pas. Modifikasi lah. Ya, jadi harus kita modif lagi, kita potong arangnya biar dia pas dengan arang yang aslinya. Nah, ini kita coba potong dengan kikir sedikit karena kalau arang ini kan nggak terlalu keras bahannya ya, jadi bisa dengan kikir pelan-pelan sehingga nanti dia akan sama dengan ukuran yang aslinya. Nah kebetulan juga sekalian kita bongkar dinamo starter. Tadi juga kita sudah ganti oli mesin dan oli gardan ya, karena sekalian dan memang sudah waktunya juga harus diganti, sudah terlalu encer ya. Jadi kita ganti semua oli gardan dan oli mesin. Sekalian juga nanti akan kita bersihkan mesinnya, termasuk busi pengapian ya, kita bersihkan. Jadi kita adakan tune up kecil lah di rumah. Jadi buat teman-teman yang mau tune up sebenarnya mudah. Kalau ada kunci-kuncinya bisa dikerjakan sendiri di rumah. Nah, ini untuk baut dinamo ya. Ini bautnya ini susah-susah gampang nih teman-teman. Jadi nomor 6 nggak muat, nomor 7 nggak muat, mungkin 6,5 kali ya. Tapi kebetulan kita ada kuncinya. Akhirnya kita bisa buka. Tadinya memang kita agak bingung juga nih bukanya pakai apa, karena ini kan kalau kita paksakan juga akan rentan selek atau dol gitu ya. Jadi arangnya kita potong, kita sesuaikan dengan arang aslinya, karena kalau nggak dipotong dia akan nggak pas, di tempat dinamonya nggak pas ya. Makanya kita potong sedikit, disesuaikan, itu harus masuk ke dalam ya. Dan juga bawaan dari beli yang baru itu pernya juga besar ya, beda dengan per aslinya itu kecil. Makanya kita pernya nggak kita pasang yang baru, kita menggunakan per yang lama. Jadi pernya tuh sangat penting juga nih, kan dia neken ya, neken ke as anchornya tuh, ke dinamonya. Setelah pas sesuai dengan kebutuhan atau aslinya, kita coba pasang lagi ya. Nah kalau misalnya memang masih seret, masih sempit, harus kita potong kembali, disesuaikan dengan arang yang aslinya. Karena susah juga kalau kita beli di toko, itu pasti akan lebih besar, kecuali memang kita bawa dinamonya ke toko spare part sehingga disesuaikan dengan
arang yang lama. Tapi kebanyakan sih susah juga karena ini kan original ya, barang ori dari Yamaha-nya. Di toko-toko tuh kebanyakan yang KW. Nah KW itu biasanya nggak sesuai dengan asli, sehingga para montir itu harus memodifikasi lagi untuk bisa ngeplak ke dalam wadahnya. Nah teman-teman, jadi kita juga harus ngecek ya secara berkala, baik itu servis ringan mesin ataupun komponen yang lainnya, itu harus dicek. Karena kendalanya tuh pasti kalau nggak kita cek secara rutin, itu akan mengalami kesulitan di perjalanan, entah mogok ataupun yang lain sebagainya ya. Jadi kita wajib untuk mengecek kendaraan tuh setiap minggu ya. Bagi teman-teman yang ada waktu, itu bisa melakukan sendiri di rumah, juga untuk mengurangi budget untuk ongkos ke bengkel kan lumayan ya. Nah pelajarannya juga di YouTube banyak, teman-teman bisa lihat bagaimana cara servis rutin yang ringan, asalkan tidak berhubungan dengan jeroan mesin sih rasa-rasanya bisa lah. Bongkar busi, bersih-bersihkan throttle body, kemudian yang lainnya ganti oli dan sebagainya, itu pasti akan bisa dan mudah. Nah ini kita masih menyesuaikan ya, arang yang asli dengan arang yang baru beli, karena ini tempatnya nggak masuk tuh, nggak cocok ya, nggak cocok. Tapi disesuaikan pasti bisa masuk. Yang penting dia ngeplak ke dalam mangkok dari arangnya, sehingga dia bisa tertekan mundur maju oleh per, dan dia akan menyentuh ke angker as dinamonya. Kan dia yang berputar ya, yang menghasilkan listrik. Nah teman-teman, jadi itulah salah satu kita juga harus peduli dengan motor sendiri ya. Sekarang kan motor tuh di jalan banyak sekali yang seliweran. Sebaiknya teman-teman juga mengerti bagaimana caranya kita memelihara, memaintain mesin motor kita, karena motor kita itu dipakai untuk sehari-hari, untuk mengais rezeki barangkali, atau untuk usaha apapun bekerja. Jadi kondisinya harus bagus, harus prima. Memang kendalanya adalah arang itu biasanya dia starternya lemah ya. Jadi kadang-kadang nyangkut, kadang-kadang enggak, karena dia sudah habis, si arangnya itu sudah habis, sehingga dia nggak menggigit atau nempel di asnya. Makanya kita harus ganti arang dinamo starternya. Nah sebenarnya tanpa dinamo starter pun kita bisa nyelah dengan menggunakan selahan ini ya, bisa. Cuman kan terkadang ini merepotkan ya, dan itu sifatnya hanya untuk darurat. Selagi dinamonya baik, kita harus menggunakan starter. Jadi starter kita gunakan juga akinya harus baik, harus bagus. Terkadang dinamo bagus, aki bagus, tapi pengapian nggak bagus juga akan susah. Atau aliran bensin dari tangki menuju ke fuel pumpnya juga nggak bagus, yang menuju ke injektor, itu juga bisa menghambat susahnya hidup mesin motor ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salah satu pembelajaran kita bahwa sulitnya motor itu dihidupkan karena akibat dari dinamo starter yang lemah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.